warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Sohimi dengan NPM 24082601883. Saya dari angkatan 2024 kelas C. Ini adalah tugas remediasi saya di blok embrio dan genetics. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa saja tahap-tahap dari embriogenesis. Tahapan yang pertama itu adalah fertilisasi. Fertilisasi ini merupakan tahapan awal dalam proses reproduksi seksual di mana sel telur atau ovum dibuahi oleh sperma dan membentuk zigot. Nah, persiapan untuk fertilisasi yaitu ada ovum dan sel telur atau disebut juga dengan ovulasi sel telur matang dan dilepaskan dari ovarium dan masuk ke saluran tuba Fallopi atau oviduct. Nah, biasanya terjadi sekitar hari ke-14 dari siklus menstruasi wanita. Dan kemudian, lingkungan sel telur dikelilingi oleh sel-sel granulosa yang membentuk korona, radiata, dan lapisan zona pellucida yang melindungi sel telur dan berfungsi sebagai penghalang terhadap sperma yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya itu ada sperma. Ejakulasi sperma dilepaskan dan masuk ke dalam vagina melalui serviks dan rahim menuju tuba Fallopi. Dan proses fertilisasi atau perjalanan sperma dimulai dari motilisasi sperma dan sperma bergerak melalui serviks, rahim, saluran tuba Fallopi menggunakan gerakan flagella. Hanya sperma yang mencapai tuba Fallopi yang memiliki kesempatan untuk membuahi sel telur. Dan kemudian penetrasi zona pellucida atau penempelan sperma yang berhasil menembus lapisan korona radiata dan berikatan dengan zona pellucida sel telur, maka sperma ini memiliki akromosom yang membantu menembus zona pellucida tadi. Dan selanjutnya itu, akromosom ini reaksi sperma melepaskan enzim akromosom yang melarutkan zona pellucida di sekitar sel telur dan bisa memungkinkan sperma untuk memasuki sel telur. Dan proses fertilisasi ini atau penyatuan sel telur dan sperma setelah sperma berhasil masuk ke sel telur maka bergabung untuk membentuk zigot dan tunggal yang merupakan hasil dari penyatuan dari dua sel kromosom. Nah, selanjutnya ada tahapan pembelahan. Zigot mulai membelah secara mitosis tanpa peningkatan ukuran keseluruhan. Pembelahan ini menghasilkan sel-sel kecil yang disebut juga dengan blastomer. Dan sel-sel ini terus membelah untuk membentuk morula yaitu bola-bola sel padat. Nah, tahapan yang pertama itu adalah tahapan cleavage. Cleavage ini adalah pembelahan pertama setelah fertilisasi. Zigot mulai membelah pertama yang disebut juga dengan cleavage. Sel ini membelah menjadi dua sel anak yang disebut juga dengan blastomer. Pembelahan selanjutnya yaitu blastomer. Membelah lebih lanjut menjadi 4, 8, 16, dan seterusnya. Selama tahap ini, ukuran total zigot tetap sama, sementara sel-sel terus membelah sehingga proses ini disebut juga dengan karyokinesis dan diikuti dengan sitokinesis. Kemudian, ada pembentukan morula. Setelah beberapa pembelahan, struktur bola sel padat akan terbentuk yang dikenal dengan morula. Morula terdiri dari sekitar 16-32 sel dan berukuran kecil dibandingkan dengan ukuran awal zigot. Yang ketiga ada tahapan blastokista. Pada proses ini, morula bergerak ke dalam rahim, di mana ia mengalami perubahan menjadi blastokista. Blastokista ini terdiri dari blastokel, blastoblast, dan inner cell mass atau ECM. Nah, untuk pembentukan blastokista ini, morula berkembang menjadi blastokista struktur yang berbentuk berongga, yang terdiri dari lapisan sel, telur, atau trofloblast, dan kelompok sel dalam satu massa, dalam blastokista yang akan menjadi embrio. Blastokista akan menempel pada dinding rahim dalam proses yang disebut dengan implantasi. Selanjutnya, tahapan keempat yaitu tahapan gastrulasi. Setelah terjadinya implantasi, blastokista mengalami gastrulasi, yaitu proses pembentukan 3 lapisan germinal utama yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Setiap lapisan akan berkembang menjadi berbagai jenis jaringan dan organ tubuh. Gastrulasi juga melibatkan pembentukan struktur dasar tubuh seperti notochord dan sel-sel yang membentuk sistem saraf. Selanjutnya, tahapan yang kelima adalah tahapan organogenesis. Lapisan-lapisan germinal mulai mengkoordinasikan sendiri membentuk organ dan sistem tubuh yang berbeda. Misalnya pada ektoderm berkembang menjadi sistem saraf dan kulit, kemudian pada mesoderm membentuk otot, tulang, dan sistem sirkulasi, sementara pada endoderm membentuk organ dalam seperti usus dan paru-paru. Selanjutnya, ada tahapan keenam yaitu maturasi dan diferensiasi.
Setelah organogenesis, embrio terus mengalami proses diferensiasi, di mana sel-sel menjadi lebih spesifik dan terampil dalam fungsi mereka, serta pertumbuhan dan pembentukan struktur yang lebih kompleks berkelanjutan. Kemudian, fungsi dari maturasi sel ini adalah sel-sel yang matang akan memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi biologis seperti reproduksi hormon, produksi hormon, transportasi oksigen, dan sistem imun. Singkatnya, maturasi dan diferensiasi ini adalah proses penting dalam perkembangan biologis. Diferensiasi mengacu pada perubahan sel-sel dari bentuk dan fungsi untuk menjadi tipe-tipe sel yang spesifik. Sementara maturasi adalah organ di mana sel-sel atau organ yang telah terdiferensiasi mencapai keadaan dewasa dan sepenuhnya berfungsi. Kedua proses ini bekerja secara bersamaan untuk membentuk organisme yang kompleks dan fungsional, memungkinkan berbagai bagian tubuh yang bekerja dengan sinergi dan efisiensi. Baiklah, tahapan yang terakhir yaitu tahapan gastroperiod fertilisasi atau disebut juga dengan periode fetal, yaitu pada akhir embriogenesis disebut fetus dan memasuki periode fetal di mana organ-organ yang telah terbentuk akan mengalami pertumbuhan lebih lanjut dan pematangan hingga siap untuk lahir. Jadi, kesimpulannya adalah proses embriogenesis sangat kompleks dan melibatkan berbagai faktor genetik dan lingkungan yang saling berinteraksi untuk memastikan perkembangan yang normal dan sehat dari organisme. Baiklah, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.